Cerita dimulai ketika Cray Andre dan teman masa kecilnya berjanji menjadi pemburu demi meraih gelar pahlawan terkuat di ibu kota kekaisaran. Namun, seiring berjalannya waktu, Cray berubah menjadi pria suram yang selalu mengenakan jubah untuk merahasiakan identitasnya. Saat menghadiri acara perekrutan pemburu, dia bertemu dengan Ruda, seorang pemburu level 3 yang mencari rekan untuk menaklukkan sarang serigala putih. Cray menjelaskan bahwa parti terkenal sedang membuka perekrutan. Parti ini dipimpin oleh Akrodin, dan siapapun yang direkrut olehnya akan memiliki masa depan cerah sebagai pemburu. Namun, ketika Ruda menanyakan tentang meja kosong di sebelahnya, Cray enggan menjawab pertanyaannya. Greg, seorang pemburu lain, kemudian menjelaskan bahwa meja itu milik pemimpin parti arwah berduka sekaligus pendiri klan langkah awal. Meski banyak pemburu hadir untuk bergabung, pemimpin yang ditunggu-tunggu itu belum juga muncul. Hal ini menimbulkan kegaduhan, membuat suasana di sana menjadi tidak kondusif. Di tengah keributan, seorang pemburu mulai meremehkan yang lain. Merasa terganggu dengan tingkah lakunya, seorang pemburu solo bernama Tino menantangnya untuk berduel. Namun, saat duel berlangsung, Tino menyadari kehadiran Cray di tempat itu. Dia pun langsung menghentikan pertarungan dan bergegas menyapa Cray. Dari kejadian ini, semua orang akhirnya mengetahui bahwa Cray adalah Clan Master sekaligus pemimpin arwah berduka. Di masa lalu, Cray dan teman-temannya pernah menaklukkan dungeon pemula di ibu kota. Namun, merasa dirinya tidak sehebat yang lain, Cray memutuskan mundur agar tidak menjadi beban bagi mereka. Meski begitu, teman-temannya tetap mempercayainya dan bahkan menjadikannya sebagai pemimpin. Saat berada di kedai, Cray beralasan bahwa dia terlambat karena ketiduran, tetapi Ak mengira dia sengaja menyamar untuk menilai para pemburu. Ketika ditanya apakah sudah menemukan calon anggota baru, Cray mengaku bahwa anggotanya yang sekarang sudah lebih dari cukup. Sebagai gantinya, dia menawarkan untuk memilihkan anggota bagi Ak. Mendengar hal itu, para pemburu lain pun berusaha menarik perhatiannya. Untuk menyeleksi anggota baru, Cray membuat suatu tantangan, yaitu siapapun yang bisa merebut cincinnya akan direkomendasikan. Dia pun melemparkan cincin tersebut. Hal ini ternyata memicu kekacauan dan para pemburu saling berebut. Tak ingin terlibat lebih jauh, Cray memilih untuk pulang. Keesokan harinya, Cray menerima laporan bahwa acara perekrutan berubah menjadi medan perang, menyebabkan kehancuran pada beberapa bangunan. Akibatnya, Kepala Asosiasi Penjelajah memanggilnya untuk bertanggung jawab. Cray enggan keluar karena tidak punya pengawal. Selain itu, dia tak bisa berkeliaran dengan bebas karena pusaka pengubah wajahnya sudah rusak. Namun, dia akhirnya tetap menemui kepala asosiasi dan meminta maaf agar terhindar dari hukuman. Meski tidak ada korban, klan langkah awal diharapkan bisa memberi contoh baik bagi pemburu lain. Sebagai hukuman, Cray diberi misi yang tidak seorang pun mau mengambilnya. Dari berbagai pilihan, dia akhirnya memilih misi penyelamatan. Awalnya, dia berencana meminta Ak untuk menangani misi tersebut, tetapi Ak sedang tidak ada di markas karena dipanggil oleh para bangsawan. Cray kemudian bertanya kepada Tino apakah dia sedang senggang. Mengira diajak bermain, Tino dengan antusias ingin pergi bersamanya. Namun, begitu tahu Cray membahas tentang misi, dia langsung kabur meninggalkannya. Cray tidak tinggal diam, dia segera menggunakan pusaka khusus untuk menangkap Tino dan memaksanya menjalankan misi bersama pemburu lain. 6 tahun lalu, Cray dan teman-temannya mengunjungi asosiasi penjelajah. Meskipun masih pemula, mereka ingin membentuk sebuah parti dan mendaftar di asosiasi tersebut. Saat menentukan nama dan lambang, Cray memilih secara acak dengan harapan teman-temannya menyadari bahwa dia tidak cocok sebagai pemimpin. Meskipun awalnya mereka keberatan, akhirnya mereka berubah pikiran sehingga Cray tidak memiliki alasan untuk mundur. Di masa sekarang, Cray sedang merekrut anggota tambahan untuk menyelesaikan misinya. Dia memilih para petualang yang kebetulan bertemu dengannya. Gilbert masih tidak percaya bahwa Cray adalah ketua klan langkah awal. Alasannya, ketua klan itu dikenal sebagai sosok terkuat dan sudah mencapai level 8. Sementara Cray sama sekali tidak terlihat seperti seseorang dengan kekuatan sebesar itu. Menanggapi keraguan tersebut, Tino menyatakan bahwa mustahil bekerja sama dengannya. Terlebih lagi, dia paling benci dengan orang yang hanya bisa berbicara tanpa tindakan. Karena Gilbert masih meragukannya, Cray memperbolehkannya untuk tidak ikut serta. Namun, dia memastikan bahwa Greg dan Ruda akan membantunya dalam misi penyelamatan di sarang serigala putih. Sementara itu, anggota klan lainnya akan diajak untuk membantu. Saat Cray hendak kembali, Gilbert menantangnya untuk berduel. Jika Gilbert kalah, dia berjanji akan menjadi rekan Cray. Menanggapi tantangan tersebut, Cray menegaskan bahwa lawan Gilbert adalah Tino. Sebagai ketua tim misi ini, Tino tidak keberatan dan siap untuk melawannya. Namun, agar tidak membunuh Gilbert, dia
bahkan menahan diri dan bertarung tanpa senjata. Merasa tertantang, Gilbert ikut membuang pedangnya. Akibatnya, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh sebagai pendekar pedang. Sementara Tino dengan mudah mengalahkannya karena lebih unggul dalam kemampuan fisik. Meskipun sudah terkena pukulan, Gilbert menolak untuk menyerah. Tino kemudian menggunakan teknik kuncian sambil menegaskan bahwa dia masih menahan diri. Selain itu, dia juga memperingatkan Gilbert untuk tidak lancang terhadap masternya jika tidak ingin mengalami hal yang lebih buruk. Perkataan itu membuat Gilbert menyadari kelemahannya. Dia berasumsi bahwa jika ini adalah pertarungan sungguhan, dia pasti sudah mati. Sambil tersenyum, Cray menebak bahwa Gilbert keluar dari partai lamanya karena teman-temannya tidak mampu menandinginya. Gilbert tidak membantahnya karena Cray mampu memahami masa lalunya dalam waktu singkat. Pandangannya terhadap Cray langsung berubah drastis. Selain itu, karena Cray bisa menggunakan pedang suci lebih mahir darinya, Gilbert mulai percaya bahwa Cray memang seorang pemburu yang sangat hebat. Setibanya di markas klan, Cray berterima kasih kepada Eva karena telah memberikan informasi tentang Gilbert. Eva senang bisa membantu, tetapi dia memperingatkan agar Cray tidak menggunakan pusaka secara berlebihan. Saat membicarakan soal pusaka, Cray baru teringat bahwa dia lupa mengisi daya pusaka miliknya. Karena itu, dia segera meminta bantuan seseorang untuk mengisi daya pusaka tersebut. Pada saat yang sama, Cray mendapat kabar tentang kemunculan fantom di jalan raya utama. Lokasinya dekat dengan sarang serigala putih, sehingga para saksi berasumsi bahwa fantom itu berasal dari sana. Selain itu, Cray juga diberitahu bahwa parti pemburu berlevel 5 menghilang di tempat tersebut. Mendengar hal itu, Cray langsung panik. Alasannya, dia baru saja mengirim Tino dan grup dadakan dalam misi penyelamatan. Meskipun misinya berbahaya, Tino beranggapan bahwa situasi ini pasti sudah diprediksi oleh masternya. Namun, kenyataannya Cray menugaskan mereka secara acak tanpa pertimbangan apapun. Khawatir akan keselamatan mereka, Cray memutuskan untuk segera menyusul dengan membawa berbagai pusaka. Tino dan anggota partinya semakin mendekati sarang serigala putih. Di sana, mereka berhadapan dengan fantom kuat yang seharusnya tidak muncul di tempat ini. Meskipun anggota lainnya tampak kewalahan, Tino tetap bersikap tegar. Dia meyakinkan rekan-rekannya untuk terus maju, meskipun informasi dan situasi di tempat itu sangat berbeda dari yang mereka perkirakan. Akibat tindakan Cray sebelumnya, Gilbert tak bisa mengeluarkan api dengan pedangnya. Namun, Tino justru berpikir bahwa Cray pasti memiliki alasan tersendiri untuk menguras mana agar dia tidak terlalu bergantung pada pusaka. Di depan sarang, mereka menemukan fantom serigala yang mengenakan perlengkapan penuh. Setelah mengamati medan dan ukuran musuhnya, mereka menggunakan suatu strategi. Tino dan Ruda akan menarik perhatian musuh, sementara yang lainnya menyerang dari belakang. Meskipun lawannya kuat, Tino yakin bahwa mereka punya keunggulan dalam kerjasama tim. Dengan penuh semangat, mereka pun berhasil mengalahkan serigala merah. Setelah itu, mereka memasuki sebuah ruangan luas. Tino segera menyadari ada sesuatu yang mendekat, yang kemungkinan adalah bos musuh atau makhluk yang lebih kuat. Greg sempat berpikir untuk melarikan diri, tetapi Tino bersikeras agar mereka tetap maju. Dia merasa yakin bahwa semua ini telah diperhitungkan oleh masternya yang dia kagumi. Sementara itu, Cray akhirnya tiba di sarang serigala putih. Sayangnya, dia tidak bisa mendarat dengan mulus karena pusaka yang digunakan masih belum sempurna. Di sisi lain, Tino dan yang lainnya sedang bertarung melawan fantom serigala berukuran besar. Selain ukurannya yang masif, pertahanan serigala itu sangat tebal, membuatnya sulit untuk ditembus. Namun, Tino sudah memiliki strategi untuk mengalahkannya. Meskipun pahanya terkena serangan, dia terus memanjat tubuh serigala itu dan berhasil menebas lehernya. Setelah mengalahkan bos, mereka bersiap untuk menjalankan misi penyelamatan. Namun, sebelum mereka bertindak, tiba-tiba muncul lebih banyak serigala fantom. Merasa peluang menang mereka kecil, Gilbert dan Greg menawarkan diri untuk menjadi umpan, sedangkan Tino dan Ruda diminta menerobos keluar. Namun, sekali lagi Tino menegaskan bahwa dia tidak akan mengorbankan siapapun. Mengingat cincin pemberian masternya, Tino memutuskan untuk menggunakannya untuk menyerang mata musuhnya. Dia meminta yang lain mengalihkan perhatian, sementara dia menyerang titik lemahnya. Dengan memanfaatkan kekuatan cincin, Tino berhasil membutakan penglihatan fantom. Namun, karena perintahnya yang kurang jelas, Gilbert maju sendirian dan terkena hantaman keras. Saat mereka
hampir terkepung, tiba-tiba sesuatu menabrak Phantom. Ternyata itu adalah Cray yang mendarat dengan kecepatan tinggi. Meskipun Cray tidak cukup kuat untuk mengalahkan semua makhluk di sekelilingnya, dia bisa menggunakan pusaka untuk melancarkan sihir guna menahan mereka sementara waktu. Selain itu, dia juga tidak mudah terluka karena membawa cincin pengaman dalam jumlah banyak. Melihat kesempatan, Cray segera memerintahkan semua orang untuk melarikan diri ke tempat yang aman. Tino telah berjuang keras dalam pertempuran ini. Untuk menghargai kerja kerasnya, Cray memberinya sedikit pujian. Selain itu, dia juga tidak lupa menyembuhkan luka Tino dengan memakai pusaka penyembuh. Dulu, saat berpetualang bersama teman masa kecilnya, Cray sering mengumpulkan berbagai pusaka. Liz dan yang lainnya menginginkan pusaka tersebut, tetapi mereka kerepotan saat memilihnya karena semuanya adalah pusaka berbahaya. Saat ini, Cray sedang memimpin barisan di dalam labirin. Mereka terus berjalan tanpa arah dan tidak tahu sedang berada di mana. Karena Cray tidak mengatakan apapun, Gilbert mempertanyakan tujuan dari perjalanan mereka. Lalu, Tino pun menjelaskan bahwa sejak awal, mereka tidak bergerak menuju pintu keluar. Berdasarkan peta yang dia lihat sebelum berangkat, Tino mengetahui tata letak ruangan di sana dan jalur ini tidak terhubung dengan jalan keluar. Mendengar hal itu membuat Cray terkejut. Namun, daripada berbalik arah dan menghadapi lebih banyak musuh, dia memilih untuk terus maju tanpa memberitahu mereka kemana tujuan sebenarnya. Saat mencapai persimpangan jalan, Cray memilih belok ke kiri, sedangkan yang lainnya memilih jalan kanan karena melihat target penyelamatan mereka sedang berlindung di sana. Ruda segera memberikan ramuan pemulih, tetapi stamina para korban terlalu lemah sehingga mereka juga harus makan sesuatu. Pada saat itulah Cray mengeluarkan kantong ajaib miliknya. Dari dalam, dia mengeluarkan berbagai jenis coklat dalam jumlah yang lumayan. Meskipun hanya coklat, makanan itu cukup untuk memulihkan energi dan menghibur semua orang dalam situasi ini. Rodop, ketua tim penjelajah yang mereka selamatkan, menjelaskan bahwa sosok yang mengalahkan mereka adalah Phantom kecil berwajah tengkorak. Sebagai pemburu level 5, mereka mempercayai kemampuan mereka sendiri. Tetapi, saat menghadapi makhluk itu, mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu, Phantom tersebut seolah-olah hanya mempermainkan mereka. Itulah sebabnya mereka tidak terbunuh. Ruda lalu bertanya kepada Cray tentang langkah yang selanjutnya. Merasa malas untuk terus memimpin, Cray memutuskan untuk menyerahkan tanggung jawab kepada Tino. Sebagai pemimpin misi ini, Tino pun meminta semua orang untuk ikut instruksinya, yaitu keluar melalui rute terpendek. Namun, saat melewati ruang bos, mereka justru bertemu dengan Phantom tengkorak yang telah mengalahkan Rodop bersama timnya. Cray berniat melawannya dengan sisa pusaka yang dia miliki. Tetapi, sebelum sempat bertindak, seseorang tiba-tiba muncul untuk menolongnya. Liz, teman masa kecilnya Cray, langsung menendang Phantom itu hingga terpental. Setelah menyingkirkannya, Liz segera bertanya kepada Cray apakah cewek di belakangnya adalah calon anggota baru mereka. Cray dengan cepat menjawab tidak. Mendengar jawaban itu, Liz merasa lega karena dia juga tidak mengakuinya. Namun, ada satu hal yang membuatnya marah. Dia kecewa karena para pemburu di sana tidak mengenali siapa dirinya. Selain itu, begitu sadar bahwa cewek di belakang Cray adalah Tino, Liz merasa semakin kesal. Dia langsung mengomelinya dan mengetahui Tino tidak berguna dalam situasi ini. Padahal Tino adalah satu-satunya murid yang dilatih olehnya sendiri. Dalam situasi ini, Tino hanya bisa terdiam sambil menangis dan mendengarkan omelan dari gurunya. Setelah itu, Liz menghadapi semua musuh yang masih tersisa. Dengan tangan kosong, dia mengalahkan satu persatu prajurit serigala dengan begitu mudah. Setelah semua musuhnya sudah dikalahkan, Liz akhirnya bisa sedikit tenang. Dia tidak lagi marah kepada Tino atau pemburu lainnya. Setelah insiden ini, Gilbert memutuskan untuk memberikan pedangnya kepada Cray. Dia berniat memulai dari awal lagi bersama kawan lamanya. Sementara itu, Cray tampak tidak bersemangat. Ada sesuatu yang hilang dari miliknya dan hal itu membuatnya gelisah. Citri adalah salah satu teman masa kecilnya Cray. Selain menjadi anggota arwah berduka, dia juga seorang alkimia kebanggaan Akademi Kekaisaran. Suatu hari, Citri menciptakan slime dan memberikannya kepada Cray. Namun, itu bukanlah slime biasa. Cray diminta untuk tidak melepaskannya karena makhluk itu bisa menghancurkan kota. Setelah membawanya ke sarang serigala putih kemarin, Cray baru ingat bahwa dia telah kehilangan slime tersebut. Meskipun sudah memastikan kapsulnya kosong, dia tetap merasa khawatir
khawatir jika slime itu lepas kendali. Sementara itu, beberapa pemburu memasuki sarang serigala putih. Mereka tengah ditugaskan untuk mencari kejanggalan yang terjadi di sana. Tak lama kemudian, Eva memberitahu Cray bahwa dia dihubungi oleh asosiasi mengenai masalah ini. Cray meminta padanya agar Tino saja yang menemuinya. Sayangnya, Tino sedang tidak bisa pergi karena sedang berlatih bersama Liz. Ketika Cray pergi ke ruang latihan, dia diminta untuk menghentikan Liz. Selain karena mengganggu pemburu lain yang ingin berlatih, mereka juga khawatir bahwa Tino tidak akan selamat jika terus dilatih oleh Liz. Sesampainya di ruang latihan, Cray menemukan Tino dalam kondisi tak berdaya. Meskipun sudah tidak bisa bergerak, Liz masih terus memaksanya bertarung dan bahkan berniat menghabisinya. Sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi, Cray segera menghentikan Liz. Namun, karena Tino tidak mau menyerah, Cray tidak punya pilihan selain membiarkannya melanjutkan latihan. Setelah itu, Cray mendapat kabar dari Sven bahwa jalan utara sedang ditutup. Kabarnya, banyak fantom yang bermunculan di sana dan menyebabkan para kesatria yang mengawasinya ikut tewas. Cray menduga bahwa mungkin itu juga alasan mengapa dia dipanggil oleh asosiasi. Karena Sven tidak bisa berlatih, Cray pun menyuruhnya untuk mengambil misi, sekalian memberitahu Garth bahwa dirinya sedang sibuk. Di suatu tempat, sekelompok orang yang mengaku sebagai penyihir Menara Akasha sedang melakukan eksperimen penelitian mana. Penelitian itu dilakukan secara tertutup, sehingga mereka mewaspadai asosiasi yang bisa menggagalkan rencana mereka. Di lain waktu, ibu kota kerajaan dihancurkan oleh slime raksasa. Dalam kekacauan tersebut, Cray tidak bisa berbuat apa-apa selain menyesali perbuatannya. Beruntung, semua itu hanyalah mimpi buruk. Saat ini, kota masih baik-baik saja dan belum ada tanda-tanda kemunculan slime. Tak lama setelah terbangun, Liz yang berada di samping Cray langsung bertanya apakah dia memiliki waktu luang. Untuk melupakan mimpi buruk yang tadi, Cray menjawab bahwa ia luang dan bersedia menemaninya bermain. Di saat yang sama, kepala asosiasi datang ke markas klan mereka. Supaya tidak mengganggu waktu liburnya, Liz langsung menegaskan bahwa hari ini Cray sedang sibuk, sehingga Garth diminta pergi. Karena Liz baru saja kembali dari istana malam, Garth menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Namun, Liz enggan untuk menjawab dan malah menyuruhnya mengurus masalahnya sendiri. Sementara itu, Clay dan Kaina melanjutkan diskusi di lantai atas. Karena akhir-akhir ini Cray pergi ke sarang serigala putih, Kaina ingin agar dia memberitahunya jika menemukan sesuatu yang mencurigakan di sana. Namun, Cray belum bisa mengatakannya. Di dalam hatinya, dia tidak mungkin memberitahu Kaina bahwa dia telah melepaskan slime berbahaya. Sementara itu, pertarungan antara Liz dan Garth semakin sengit. Keduanya tidak ada yang mau mengalah, padahal bangunan di sekitar mereka mengalami kerusakan. Setelah berdiskusi, Cray pun segera turun tangan untuk menghentikan pertengkaran mereka. Setelah itu, dia menepati janjinya kepada Liz dengan menemaninya jalan-jalan di kota. Saat sedang berjalan-jalan, Liz sempat menangkap seseorang yang dicurigai sedang mengawasi mereka. Namun, Cray malah melepaskannya karena tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dari orang tersebut. Setelah gagal mendapatkan informasi dari Cray, Garth memberikan misi kepada Sven untuk menyelidiki kejanggalan di sarang serigala putih. Sementara itu, Cray dan Liz melanjutkan perjalanan mereka ke kawasan kumuh. Tampaknya ada toko es krim baru di sekitar sana, sehingga Cray ingin pergi ke sana untuk menikmati es krim. Namun, tanpa mereka ketahui, toko es krim tersebut sebenarnya adalah salah satu markas rahasia milik penyihir Menara Akasha. Begitu menyadari kedatangan mereka, para anggota di dalamnya langsung panik dan segera menutup toko. Karena toko itu barusan masih buka, Liz berniat masuk secara paksa. Namun, Cray segera menghentikannya karena takut jika tindakannya justru akan merepotkan para pegawai toko. Setelah berkeliling, Cray tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Slime Citri juga tidak ditemukan, yang semakin membuatnya cemas. Sesuai dengan permintaan asosiasi untuk menyelidiki sarang serigala putih, Eva melaporkan bahwa Ak masih absen. Tetapi Sven bersama timnya sudah tiba di TKP. Situasi ini tampak semakin serius, tetapi Cray tidak terlalu memperdulikannya karena merasa ini bukan urusannya. Sementara itu, para penyihir Menara Akasha mengadakan pertemuan darurat. Mereka membahas tentang markas rahasia mereka di kawasan kumuh yang telah ditemukan oleh Cray. Namun, karena belum mengetahui tujuan Cray yang sebenarnya, mereka tidak tahu bagaimana harus bertindak. Salah satu anggota
anggota yang namanya Sophie mengusulkan untuk menghadapi mereka dalam pertempuran. Meskipun lawannya sangat kuat, dia menganggap ini sebagai kesempatan untuk menguji sistem pertahanan yang telah mereka ciptakan. Di tempat lain, Tino merasa lega ketika mandi karena tidak menemukan luka sedikit pun di tubuhnya. Padahal sebelumnya, dia telah menjalani latihan ekstrim bersama Liz. Ketika tiba di markas, Tino sangat terkejut karena melihat banyak pemburu berkumpul di sana. Setelah mencari tahu, dia mengetahui bahwa mereka sedang berkolaborasi untuk menyelidiki sarang serigala putih. Awalnya, Cray memberi tugas ini kepada Ak, namun karena mereka masih absen, Eva memanggil semua pemburu untuk menggantikannya. Cray tidak pernah menduga situasinya akan berkembang sejauh ini. Meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, dia terpaksa membuat keputusan untuk memberangkatkan mereka semua. Namun, para pemburu menolak berangkat tanpa kehadiran Cray. Mereka ingin Cray ikut memimpin agar mereka bisa lebih tenang. Cray tidak keberatan dengan permintaan itu, tetapi dia memutuskan untuk menyusul mereka nanti dan menyerahkan tugas kepemimpinan kepada Sven sampai waktunya tiba. Sebelum keberangkatan, Cray memberi pesan kepada mereka untuk berhati-hati jika bertemu dengan slime. Pesan itu terdengar berlebihan bagi sebagian orang, tetapi meskipun sulit dipercaya, mereka tetap menerimanya dan berjanji akan lebih berhati-hati. Sementara itu, menyadari bahwa Cray telah mengirimkan sejumlah besar pemburu ke sarang serigala putih, para penyihir Menara Akasha mulai bersiap untuk menghadapi mereka. Mereka mendiskusikan strategi untuk melawan Cray dan juga anggota partinya. Di sisi lain, Sven dan anggota timnya belum menemukan kejanggalan apapun di sarang serigala putih. Namun, meskipun situasinya tampak tenang, dia percaya bahwa sesuatu akan segera terjadi karena prediksi Cray tidak pernah meleset. Ketika Citri pulang ke markas, Cray langsung memberitahunya bahwa slime yang dia berikan telah hilang. Mendengar hal tersebut, Citri segera melakukan pencarian, tetapi slime itu tetap tidak ditemukan. Meskipun begitu, Citri meminta Cray untuk tetap tenang karena mereka berdua sudah dikecualikan dari kemungkinan diserang oleh slime tersebut. Mengesampingkan masalah slime, Citri meminta Cray untuk menyerahkan masalah Menara Akasha kepadanya. Menurutnya, jika situasi ini terus berlanjut, regu penyelidik mungkin akan terbantai. Sementara itu, di sarang serigala putih, para pemburu berkumpul untuk mempersiapkan pencarian. Sven bertanya apakah ada di antara mereka yang pernah bertarung melawan slime. Karena slime dikenal sebagai makhluk yang lemah, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki pengalaman melawannya. Biasanya, slime akan mati ketika diinjak dan sering tidak disadari. Para pemburu yakin bahwa mereka bisa membasminya hanya dengan pedang biasa atau sihir tingkat rendah. Namun, berbeda dari yang lain, seorang alkemis bernama Talia memiliki ramuan khusus untuk membunuh slime. Dia menjelaskan bahwa obat itu dibuat oleh Citri ketika mereka melakukan penelitian bersama. Di tempat lain, para penyihir Menara Akasha sedang menerima laporan dari mata-mata mereka. Mereka mendapatkan informasi tentang jumlah pasukan pemburu, kekuatan tempur, serta strategi terbaik untuk membantai mereka. Di sisi lain, para pemburu mulai melakukan pencarian dalam sarang serigala putih. Namun, setelah seharian menjelajah, mereka tidak menemukan apapun selain beberapa prajurit serigala. Situasi ini membuat pemburu yang belum mengenal Cray mulai meragukan kemampuannya. Saat salah satu pemburu pergi untuk buang air, dia melihat seseorang yang mencurigakan sedang menyuntikkan sesuatu ke tubuh serigala. Tak lama setelah disuntik, serigala itu tiba-tiba berubah menjadi slime raksasa yang mustahil dikalahkan seorang diri. Merasa ketakutan, pria tersebut segera meniup peluit sebagai tanda bahaya. Setelah melihat langsung, orang itu akhirnya percaya bahwa prediksi Cray memang benar. Mendengar suara peluit, Sven segera memerintahkan pasukan untuk bersiap bertarung. Ketika slime itu mulai mendekat, dia langsung menembakkan panah, lalu disusul oleh serangan sihir gabungan dari para penyihir. Sven meminta kepada healer untuk segera menyembuhkan korban. Saat korban mulai pulih, dia memberi informasi bahwa slime tersebut memang sengaja diciptakan oleh orang yang mencurigakan. Sven melanjutkan serangannya, tetapi dia segera menyadari bahwa serangan fisik dan sihir tidak berpengaruh terhadap makhluk itu. Karena itu, dia minta kepada Talia untuk menggunakan obat pembunuh slime yang dia bawa. Seharusnya hanya dengan menumpahkan cairan tersebut, slime itu akan hancur dengan sendirinya. Namun, obat itu ternyata tidak berefek apapun. Beberapa saat kemudian, Citri tiba di medan pertempuran. Hanya dengan melihat sekilas, dia segera memahami bahwa slime tersebut diselimuti oleh kumpulan sihir yang membentuk medan daya yang sangat kuat. Akibatnya, semua serangan fisik akan terpental dan sihir akan langsung lenyap sebelum mengenai
mengenainya. Dengan tenang, Sitri mengamati slime tersebut. Setelah memahami struktur mana yang menyelimutinya, dia melemparkan cairan khusus yang langsung melenyapkannya dalam sekejap. Setelah pertempuran berakhir, Sitri menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi. Dia juga berhasil membongkar rencana musuh serta menyusun strategi baru untuk mengalahkan mereka. Sophia memberikan suatu perintah untuk mengeluarkan Phantom satu persatu, tetapi rekan-rekannya menolak untuk menurutinya. Mereka beranggapan bahwa Sophia tidak memahami pertempuran sungguhan dan telah memberikan perintah yang salah. Sementara itu, di hadapan para pemburu, Sitri sedang menginterogasi para tawanan. Dia meminta mereka untuk mengungkapkan lokasi persembunyian dan akan menjamin keselamatan mereka sebagai gantinya. Namun, apapun yang terjadi, para tawanan menolak untuk berbicara. Mereka memilih diam dan setia pada tuannya. Beberapa saat kemudian, Phantom kembali dilepaskan. Sayangnya, Sitri sudah kehabisan cairan anti mana untuk menghancurkannya. Karena itu, dia harus mencari cara lain dan menganalisis kelemahannya secara lebih mendetail. Sitri segera memberikan perintah. Para pengguna tameng diminta untuk menghalau serangan, sementara semua penyihir diminta untuk tetap di tempat dan menghentikan pergerakan mereka. Setelah mengamati reaksi Phantom, Sitri menyimpulkan bahwa makhluk itu mungkin hanya bisa bertahan selama 1 jam. Namun, belum sempat bertindak lebih jauh, Phantom lain mulai mendekat. Kali ini jumlahnya lebih banyak daripada yang pertama. Situasi ini membuat Sitri merasa bosan. Dia tidak menyangka bahwa di Menara Akasha ada orang sebodoh itu yang melepaskan semua Phantom secara bersamaan. Alasan utama Phantom menyerang para pemburu adalah untuk menyerap material mana yang digunakan dalam pertempuran. Jika dilepaskan secara bersamaan, mereka akan mulai saling menyerang karena memiliki lebih banyak mana dibandingkan para pemburu. Dari kejauhan, Thalia mempertanyakan mengapa pihak musuh tidak melepaskan Phantom satu persatu. Mendengar perkataannya, para tawanan jadi mengira bahwa Thalia adalah Sophia yang sedang menyamar. Sementara itu, di markas Menara Akasha, para anggota mulai menyesali keputusan mereka. Untuk menebus kesalahannya, Flick diperintahkan untuk mengeluarkan kartu andalan yang diyakini mampu membasmi semua musuh mereka. Menurut Thalia, Sitri adalah alkimia yang bertalenta dan memiliki semangat tinggi. Selain jenius, dia juga sangat bekerja keras. Demi mencari kebenaran, dia tidak akan ragu untuk melakukan eksperimen berbahaya, tidak peduli seberapa sulitnya. Sementara itu, Thalia merasa bahwa dirinya tidak bisa menandingi bakatnya Sitri. Hal ini membuatnya sedikit iri dengan bakat luar biasa yang dimiliki rekannya. Setelah melakukan berbagai perhitungan, Sitri berhasil menemukan lokasi markas musuh. Untuk memastikan kebenarannya, dia bertanya kepada tawanan apakah dugaannya sudah tepat. Para tawanan langsung membantahnya, tetapi melihat reaksi mereka yang panik, Sitri dapat menyimpulkan bahwa analisisnya memang benar. Di tempat lain, Cray, Liz, dan Tino sedang dalam perjalanan menuju sarang serigala putih. Karena tempatnya gelap dan berbahaya, Tino ingin menggandeng tangan Cray, tetapi Liz melarangnya. Pada saat yang sama, Sitri dan para pemburu sedang bergerak menuju markas musuh. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba kilat menyambar mereka. Itu bukanlah kilat biasa, melainkan sihir tingkat tinggi yang dilepaskan oleh Chimera. Setelah melancarkan serangan, Flick beranggapan bahwa seluruh regu musuh telah dibantai. Namun, kenyataannya, Sitri tidak mengalami luka sedikit pun. Baginya, sihir setingkat itu bukanlah hal yang langka. Dia bahkan sering menemukan serangan yang lebih kuat di dalam labirin yang sering dia jelajahi. Dengan santai, Sitri segera menggunakan ramuan bertekanan tinggi untuk menyembuhkan para pemburu secara instan. Setelah pulih, mereka kembali bertarung dan berhasil mengalahkan Chimera yang dimiliki oleh musuh. Situasi ini membuat penyihir Menara Akasha panik. Mereka sadar bahwa kekalahan semakin dekat sehingga mereka memutuskan untuk bertarung habis-habisan sambil melarikan diri meninggalkan markas mereka. Para penyihir Menara Akasha mulai menggunakan senjata pamungkas mereka untuk menahan para pemburu. Senjata itu berupa golem raksasa yang ditenagai oleh sihir. Selain golem, sebagian dari mereka juga menggunakan Chimera. Akibatnya, para pemburu kesulitan mengalahkan musuh karena serangannya berada di luar jangkauan sihir. Saat keadaan semakin terdesak, Liz tiba-tiba datang untuk membantu. Dengan mudah dan cepat, dia mengalahkan Chimera hanya dengan tangan kosong saja. Pada saat yang sama, Tino menyadari bahwa
seseorang sedang mengawasinya. Namun, Krai melarang dia untuk mengusiknya karena mengira itu hanyalah binatang biasa. Sementara itu, para pemburu masih berjuang melawan musuh. Satu persatu Chimera berhasil dikalahkan oleh Liz. Tetapi, ketika menghadapi golem, mereka mulai mengalami kesulitan. Pertahanan golem tersebut terbilang sangat kuat. Bahkan, kekuatan Liz sekalipun tidak mampu menembusnya. Selain itu, golem juga memiliki serangan jarak jauh yang sulit dihindari. Menurut Citri, golem itu adalah musuh yang sangat tangguh. Sampai sumber energinya habis, mereka hanya bisa mengandalkan ketahanan fisik. Meskipun demikian, Liz menolak untuk menyerah. Bersama para pemburu, dia terus bertarung dengan sekuat tenaga dan melancarkan serangan penuh. Namun, karena golem itu tetap tidak kunjung kalah, Liz akhirnya memutuskan untuk menyerah. Tak lama kemudian, Krai dan Tino tiba di medan pertempuran. Saat itu juga, golem meluncur ke arah Krai dengan kecepatan tinggi. Namun, secara mengejutkan, golem itu justru terpental tanpa Krai melakukan apapun. Orang-orang terkejut dan kagum dengan apa yang terjadi. Namun, Krai tidak mengerti situasi tersebut karena dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan paginya, Krai berbicara dengan Citri. Dia menawarkan bantuan padanya untuk menangani masalah Menara Akasha. Citri menghargai tawaran tersebut, tetapi dia berniat menyelesaikan semuanya sendiri. Sementara itu, perkumpulan Menara Akasha mulai curiga bahwa Sophia menyamar menjadi Thalia. Karena itu, mereka diam-diam menculik Thalia dan menyuruhnya untuk segera mengaku dan meninggalkan ibu kota. Thalia tidak mengenali mereka. Dia berusaha menjelaskan bahwa mereka telah salah paham serta menegaskan bahwa dirinya bukan Sophia. Tak lama setelah itu, Sophia yang asli tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Situasi ini membuat anggota perkumpulan semakin bingung karena wajah Thalia dan Sophia sangat mirip. Kemudian, Sophia menjelaskan sebenarnya bukan Thalia yang mirip dengannya, tetapi justru dialah yang mirip dengan Thalia. Alasannya karena sejak awal Sophia adalah Citri yang sedang menyamar menggunakan wajah Thalia. Mendengar pengakuan tersebut, anggota Menara Akasha menganggap Citri telah berkhianat. Namun, Citri menegaskan bahwa dia benar-benar ingin menjadi murid master dan tertarik dengan penelitian ini. Di Menara Akasha, perlengkapan mahal dan bahan-bahan langka bisa diperoleh dengan mudah. Tanpa bantuan mereka, resikonya juga akan jauh lebih besar. Namun, sepertinya semua ini sudah berakhir. Citri berasumsi bahwa alasan Krai membiarkan mereka lolos adalah sebagai peringatan baginya untuk berhenti. Setelah ini, hasil penelitian mereka akan disita. Meskipun perkumpulan ini akan segera ditangkap, Citri meminta mereka untuk tetap tenang karena dia akan mewarisi penelitian ini. Namun, Master Magus tidak terima dengan pengkhianatan Citri. Tanpa ragu, dia pun melancarkan serangan sihir ke arahnya. Sayangnya, serangan tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Sebaliknya, Citri mampu menaklukkan mereka semua menggunakan berbagai penemuan miliknya. Setelah itu, Citri melaporkan semua kejadian tersebut kepada Krai. Dia juga meminta izin untuk mengambil beberapa barang sitaan sebelum asosiasi memusnahkannya. Setelah insiden di sarang serigala putih, Asosiasi Penjelajah mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Krai meminta izin untuk mengambil golem Akasha dan Malice Eater. Saat ditanya alasannya, Krai dengan santai mengatakan bahwa dia ingin meminumnya karena mengira Malice Eater itu adalah minuman. Asosiasi akhirnya memberikan Malice Eater kepadanya, tetapi mereka tidak mengizinkan Krai membawa golem. Ketika hendak pergi ke lobi, Krai diberi informasi mengenai kedatangan sekelompok orang ke ibu kota kekaisaran. Pemimpin kelompok itu adalah Arnold Hale, seorang pemburu level 7 yang mendapat gelar penumpas naga setelah berhasil membunuh naga petir. Namun, Krai tidak tertarik dengan hal semacam itu. Lagi pula, dia sendiri juga merupakan salah satu penumpas naga. Tiba-tiba Krai teringat bahwa acara lelang akan segera digelar. Dalam acara itu, sebagian besar barang yang ditampilkan adalah pusaka berkualitas tinggi. Krai ingin sekali berpartisipasi, tetapi sayangnya dia tidak memiliki uang yang cukup. Selain itu, hutangnya kepada Citri juga belum pernah terbayar. Tak lama kemudian, seorang resepsionis bernama Chloe menyapa Krai. Dia penasaran dengan apa yang sedang terjadi karena pamannya terlihat begitu bersemangat. Krai pun menjelaskan bahwa pamannya bersemangat karena ada seorang penumpas naga yang akan datang. Saat Krai dan Citri hendak keluar, Arnold dan rekan-rekannya tiba di asosiasi. Chloe menyambut mereka dengan sikap biasa, tetapi hal ini membuat Arnold dan teman-temannya merasa tidak dihormati dan juga sedikit tersinggung.
tanggung. Sementara itu di markas klan, Citri sedang main-main dengan Malice Eater. Meskipun hewan itu sudah dilatih agar tidak membahayakan, tetapi tetap saja dia masih melukai Cray. Akibatnya, semua pusaka pelindung Cray jadi kehabisan mana. Ketika Citri sedang memijat Cray, Cray mengatakan bahwa dia ingin mengisi ulang daya semua pusaka miliknya. Namun, karena jumlahnya sangat banyak, dia tak bisa meminta bantuan penyihir lain selain adiknya yaitu Lucia. Sayangnya, hingga kini belum ada kabar kapan Lucia akan kembali. Untuk mengatasi masalah tersebut, Citri mendapatkan ide yang bagus. Dia mengadakan pelatihan khusus bagi pemburu dengan menjanjikan mereka bisa membuat mereka menjadi penyihir setingkat Lucia. Lapis dan Chris yang merupakan penyihir tingkat tinggi tertarik dengan perkataan Citri. Namun, mereka masih ragu apakah pelatihan itu benar-benar bisa membuat seseorang mencapai level Lucia. Citri kemudian menjelaskan bahwa Lucia sendiri bisa berkembang berkat pelatihan ini. Mengetahui hal tersebut, beberapa orang mulai tertarik untuk mencoba. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas mana. Oleh karena itu, para peserta harus menguras mana mereka untuk mengisi daya pusaka, lalu mengulangi proses tersebut selama berulang kali. Setelah melihat hasilnya, Lapis dan Chris mencoba pelatihan ini. Akibatnya, banyak pemburu di tempat itu yang ingin mengikuti latihan tersebut. Dengan begini, masalah pengisian ulang daya pusaka pun dapat teratasi. Ketika Cray berkunjung ke rumahnya Liz, Citri sempat menggoda Tino agar tidak berguru pada kakaknya dan berlatih bersama Citri. Namun, karena Tino tampak tidak nyaman, Cray segera menghentikannya. Tak lama kemudian, Liz keluar dari kamar mandi. Saat itu, Cray mengungkapkan tujuannya menemui mereka, yaitu ingin merayakan kepulangan Liz dan Citri. Mereka berempat pun pergi ke sebuah kedai. Untuk menentukan siapa yang akan mentraktir, Citri menantang Liz untuk lomba minum bir. Di saat yang sama, Arnold dan kelompoknya yang berlevel 7 tiba-tiba membuat keributan di kedai. Dalam keadaan mabuk, Liz pun mendekati mereka dan memberinya pelajaran karena telah mengusiknya. 3 tahun lalu, Chloe mengikuti ujian masuk langkah awal, tetapi dia gagal dan akhirnya memutuskan menjadi resepsionis di Asosiasi Penjelajah. Hingga kini, dia menjalani kesehariannya dengan santai sambil menikmati aktivitas para pemburu. Sementara itu, di markas klan langkah awal, Eva memberitahu Cray bahwa orang yang kemarin membuat keributan adalah Arnold. Meskipun sering berbuat onar, mereka memiliki pencapaian besar, yaitu menumpas naga petir. Karena itu, Eva menyarankan Cray agar lebih berhati-hati. Pada saat yang sama, Arnold dan anggota partinya kembali datang ke asosiasi. Mereka ingin mengetahui nama wanita yang telah menghajar mereka sebelumnya. Gak pun memberitahu mereka bahwa wanita itu adalah Liz, salah satu anggota arwah berduka yang dipimpin oleh Cray Andre. Meskipun Cray adalah pemburu level 8, dia bukan tipe orang yang suka merundung yang lemah. Karena itu, Gak menyarankan agar Arnold dan kelompoknya menjaga sikap jika tidak ingin menimbulkan masalah. Di sisi lain, Eva terkejut saat mengetahui bahwa hutang Cray kepada Citri mencapai 10 digit. Jumlahnya hampir mencapai puluhan miliar. Citri memberi beberapa pilihan untuk melunasi hutang tersebut. Salah satunya adalah dengan menikah dan menjadi pengantin prianya. Dengan situasi seperti ini, Cray mungkin benar-benar harus menikahi Citri. Eva menyarankan agar Cray sesekali menjadi pemburu solo, sementara dia sendiri akan membantu membuat rencana untuk melunasi hutangnya. Sementara itu, anggota parti Arnold sedang mengumpulkan informasi tentang Cray. Setelah menyusun hasilnya, Arnold menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Cray adalah seorang ahli taktik yang mencapai level 8 berkat bantuan teman-temannya. Arnold tidak menganggap Cray lemah, tetapi bagi dirinya yang mencapai level 7 dengan usaha sendiri, Cray bukan lawan yang sepadan. Ketika Tino melihat Cray tersenyum di atas balkon, ia segera menghampirinya karena mengira Cray membutuhkan sesuatu darinya. Dengan penuh antusias, Tino mengatakan bahwa dia akan menuruti apapun yang ingin diminta oleh Cray. Namun, begitu Cray memberitahu tentang hutangnya yang besar, Tino langsung panik karena merasa tidak sanggup untuk membayarnya. Mengesampingkan masalah tersebut, Cray kemudian mengajaknya keluar untuk makan camilan manis. Saat berjalan, Tino menyarankan agar mereka berdua pergi berburu. Mengingat pelelangan akan segera diadakan, mungkin barang yang didapatkan bisa dijual dengan harga tinggi. Sayangnya, Cray tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan Arnold. Karena gerak-geriknya seolah
ingin mencari masalah, Tino memperingatkan bahwa jika mereka melawan, Krai pasti akan membuat mereka babak belur dan kehilangan rasa percaya diri. Agar tidak terjadi konfrontasi, Krai mencoba berbicara dengan Arnold secara damai. Namun, Tino terus memprovokasinya, sehingga Krai tidak punya pilihan selain meladeni mereka. Berharap ada rekan yang membantunya, Krai membawa Arnold dan kelompoknya pergi ke pusat kota. Namun, karena tidak ada siapapun yang membantunya, Krai akhirnya menyuruh Tino untuk melawan mereka. Tino memang pemburu berbakat, tetapi dengan kemampuan saat ini, dia tidak mungkin bisa mengalahkan Arnold. Sementara itu, Krai hanya bisa bersorak dan menyemangati Tino dari belakang. Namun, ketika Tino sudah tidak sanggup lagi bertahan, Krai segera melakukan sesuatu untuk membalikan keadaan. Dia menggunakan pusaka otoritas tiran buatan Lucia untuk mengeluarkan sihir gravitasi yang dapat melumpuhkan lawan-lawannya. Informasi tentang kejadian ini langsung sampai kepada Liz dan Citri. Mereka berdua bisa saja menghajar Arnold, tetapi Liz memilih untuk tidak melakukannya kecuali Krai sendiri yang memintanya. Sementara itu, Krai sedang dimintai keterangan oleh Chloe mengenai masalah yang menimpanya. Demi mendapatkan kesempatan berduel dengan Krai, Arnold mengikuti saran Krai untuk mengalahkan anggota klannya terlebih dahulu. Namun, saat Arnold mengajukan tantangan, tak ada seorang pun dari klan langkah awal yang bersedia melawannya. Alih-alih memikirkan hal tersebut, salah satu teman Arnold menyarankan agar mereka fokus pada acara pelelangan. Selain bisa mendapatkan perlengkapan baru, pusaka yang mereka miliki juga mungkin bisa dijual. Di saat yang sama, Tino juga sedang mengajukan barang untuk dilelang. Namun, karena tidak ada yang tahu cara penggunaannya, pusaka itu disimpan lebih dulu di toko. Sementara itu, Krai meminta izin untuk melihat barang-barang yang akan dilelang. Sebagai gantinya, pemilik toko diperbolehkan mengobrol bersama Tino. Setiap kali melihat Tino, pemilik toko itu teringat dengan cucunya, sehingga dia merasa senang jika diberi kesempatan berbincang dengannya. Di sisi lain, Krai menemukan sebuah topeng yang menarik. Meskipun bentuknya aneh, dia berpikir bahwa itu mungkin pusaka pengubah wajah seperti yang pernah dia miliki dulu. Agar bisa keluar bebas tanpa pengawal, Krai sangat menginginkannya. Oleh karena itu, dia berencana membuat kesepakatan dengan klien yang menentukan harga barang tersebut. Saat duduk di taman, Tio memberitahu Krai bahwa belakangan ini, Citri menghabiskan banyak uang untuk penelitiannya. Dia juga sedang kekurangan sumber daya karena ramuan mahalnya diberikan kepada para penyihir. Kemudian, ketika kembali ke markas, Krai bertemu dengan Eclair, seorang anggota keluarga bangsawan yang sangat dekat dengan Ak. Tatapan Krai membuat Eclair merasa tak nyaman. Selain itu, Eclair juga menghina Krai sebagai orang lemah yang tidak dibesarkan dengan tata krama. Namun, setelah berkata demikian, Eclair justru bingung sendiri karena Krai tidak terprovokasi oleh hinaannya. Di dalam markas, Krai bertanya pada Ak apakah dia memiliki uang. Menyadari bahwa Krai pasti menemukan pusaka lagi, Ak dengan tegas menolak untuk meminjamkannya. Kabar tentang Krai yang berusaha meminjam uang dari Ak pun segera tersebar luas. Rumor mengatakan bahwa ada pusaka yang sangat diinginkan Krai, membuat banyak orang penasaran dengan benda tersebut. Beberapa waktu lalu, Krai dan Citri sudah berdiskusi mengenai pelunasan utang, tetapi pada akhirnya Krai meminta tolong padanya lagi. Citri tidak mempermasalahkannya. Meski penelitiannya sedikit tertunda, dia bersedia meminjamkan dana karena dia tahu betapa besar keinginan Krai untuk mendapatkan pusaka itu. Tak lama kemudian, mereka bernegosiasi dengan pemilik pusaka. Ternyata yang datang adalah Arnold beserta rekan satu partinya. Dalam diskusi tersebut, Arnold mengatakan bahwa dia tidak mengetahui efek dari pusaka itu. Oleh karena itu, sebelum menentukan harga, dia ingin tahu efeknya terlebih dahulu. Krai tidak bisa memberitahunya secara langsung. Namun, jika dugaannya benar, pusaka itu cukup berbahaya dan penggunaannya dibatasi oleh hukum negeri ini. Tidak puas dengan jawaban tersebut, Arnold pun enggan melepaskannya. Namun, setelah mempertimbangkan kembali, Arnold akhirnya memutuskan untuk menjualnya seharga 10 juta gil. Karena penawarannya cukup murah, Krai dan Citri tidak keberatan. Akan tetapi, saat mereka hendak membayar, tiba-tiba banyak orang lain yang juga tertarik membeli pusaka itu dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan, Eclair sampai menyiapkan dana sebesar 100 juta gil. Dengan situasi seperti ini, Krai terpaksa harus menyerah. Namun, di tengah keputusasaan, Citri tiba-tiba datang membawa tabungan yang awalnya disiapkan untuk dana pernikahan mereka berdua. Eva menantang keras penggunaan uang tersebut. Setelah perdebatan panjang, Citri akhirnya mengajak Krai untuk bernegosiasi langsung dengan Eclair. Sayangnya, Eclair tidak mau melepaskan pusaka itu dan justru mendapat dukungan dari para bangsawan.
Pada akhirnya, total anggaran yang berhasil dikumpulkan Cray mencapai 950 juta gil. Dengan jumlah tersebut, peluang kemenangan mereka diperkirakan sekitar 70%. Karena tidak diajak, Tino datang sendiri ke tempat lelang. Merasa bersalah, Cray pun mengajaknya untuk berpartisipasi di aula lelang sebagai proksinya. Sejak awal acara, panitia sudah menampilkan barang-barang menarik. Cray ingin sekali ikut menawar, tapi tidak bisa melakukannya karena dananya sangat terbatas. Setelah berpikir kembali, dia baru teringat bahwa dirinya masih memiliki simpanan darurat. Karena pusaka yang muncul hari ini sangat menarik, Cray pun tergoda menggunakan tabungannya. Di tengah acara, panitia mengeluarkan golem akasa, sebuah benda yang sebelumnya diminta Sitri, tetapi tidak diberikan oleh asosiasi. Harga awalnya adalah 30 juta gil, tetapi karena permintaan yang tinggi, harganya dengan cepat melonjak hingga ratusan juta gil. Menurut Sitri, pembuatan golem itu menghabiskan banyak waktu dan dana. Bagi dirinya, golem tersebut adalah peninggalan dari rekan-rekannya yang sangat berharga. Mengetahui hal itu, Cray memutuskan untuk mendapatkannya. Dia mengajukan penawaran besar sebanyak 300 juta gil, tetapi harganya malah terus naik hingga melampaui 1 miliar gil. Sedangkan dana yang dia miliki hanya 950 juta. Cray masih belum menyerah. Selain menggunakan uang Sitri, dia berani menawar 1 miliar 60 juta gil dengan tambahan dana dari tabungan adiknya. Sementara itu, Eclair masih berada di aula lelang. Karena Cray sudah tidak peduli lagi dengan topeng yang sebelumnya dia incar, Eclair pun berhak mendapatkannya dengan harga 200 juta gil. Menyadari bahwa Eclair mengincar pusaka itu untuk diberikan kepada Ak, Cray segera menugaskan Ak untuk menemuinya. Alasannya, pusaka itu cukup berbahaya dan Cray yakin Ak bisa mengatasinya. Khawatir dengan Eclair, Ak pun menerima tugas tersebut. Dengan cara ini, Cray berpikir bahwa Ak akan mendapatkan pusaka itu secara cuma-cuma, sehingga dirinya bisa membelinya dengan harga teman. Namun, di balik semua itu, ternyata ada bahaya yang mengancam Eclair. Topeng tersebut bukanlah pusaka pengubah wajah, melainkan topeng kutukan yang benar berbahaya. Akibatnya, kesadaran Eclair dikendalikan oleh pusaka itu, dan dia mulai menyerang siapapun yang ada di sekitarnya. Beruntung, Ak sudah tiba di kediamannya. Sebelum situasi semakin memburuk, Ak segera menyelamatkan Eclair dan membebaskannya dari pengaruh kutukan. Sementara itu, Arnold dan anggota partinya sedang menikmati hasil penjualan mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa topeng konyol itu dihargai 200 juta gil. Tak lama kemudian, Sitri dan Liz datang menghampiri mereka. Keduanya ingin turut mengambil bagian, karena keuntungan dari penjualan pusaka tersebut sebenarnya berkat rencana Cray. Tidak lama setelah itu, Ak dan Eclair mengunjungi rumah Clan. Berkat peringatan dari Cray, Eclair berhasil diselamatkan. Namun, Ak sedikit frustasi karena Cray hanya memberikan penjelasan yang singkat. Setelah mengetahui efek sebenarnya dari topeng tersebut, Eclair akhirnya setuju untuk memberikannya kepada Cray. Sayangnya, Cray sangat kecewa karena pusaka tersebut bukan benda yang dia inginkan. Meskipun begitu, dia tetap menyimpannya sebagai koleksi karena pusaka itu cukup langka. Pada akhirnya, pusaka yang diincar berhasil diperoleh. Semua masalah bisa terselesaikan tanpa ada yang terluka.